Ya, kalau misalnya ternyata angka C1-nya ternyata juga masih, makanya mereka nggak mau di bawah 50%. Mereka bikinnya tinggi, harus di atas 50% dengan segala macam itu. Kalau toh masih dia berkuasa, yaitu tadi, apakah akan terjadi political unrest ataukah kan sekarang udahlah kita adem. Prinsip pemilu bukan adem. Kita damai saja. Prinsip pemilu bukan damai. Prinsip pemilu ada jujur, karena jujur itulah nanti yang akan bawa barokah. Jadi negeri ini dikapling-kapling oleh para bandar. Ada bandar yang punya sampai 9 juta hektar. 5 juta hektar diagungkan kepada bank domestik, 4 jutanya ke bank asing. Waktu itu saya cuma ngomong 5,3 juta hektar karena angka itu ada di Komnas HAM. Jumpa lagi dengan DDM. Untuk kedua kalinya saya mengundang Ibu Husnul Mar'iyah, Profesor Doktor, dosen UI. Profesor. Tapi kan jabatan itu tidak gampang. Kali ini saya mau ngobrol soal andaikan Pak Prabowo Gibran ini ya jadi presiden, dilantik. Sebenarnya kan ini kan visinya melanjutkan yang Pak Jokowi ini. Kan pertanyaannya, apakah ia bisa melanjutkan? Apakah ia misalnya Prabowo sama dengan Jokowi? Dalam hal misalnya nanti penyusunan kabinet, dalam hal memenuhi janji bagi-bagi makan siang gratis, bagi-bagi susu, sesederhana itu misalnya bisa dilaksanakan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, apakah konfigurasi partai politik berubah? Sekarang ini kan hampir semua terserap oleh kekuatan satu orang ini, sang raja. Gitu. Sang raja palsu lah. Sang raja palsu. Nah, apakah ke depan itu misalnya ada PDIP, ada PKS gitu, yang tadi tidak menang lah misalnya, Nasdem gitu, PKB, apakah ada dalam tanda petik di barisan oposisi misalnya? Gini, ya kalau kita bahas kan kita mau kan seandai-andai ya. Iya. Walaupun mereka juga sudah menggunakan segala cara untuk bisa, kan udah deklarasi, ya itu tidak etiknya itu belum apa-apa udah deklarasi kayak gitu. Itu artinya tidak udah ketakut. Enggak, kalau menurut saya begini, deklarasi itu apa bacaan saya. Bacaan saya karena pemilunya ditengarai, diduga banyak kecurangan, dengan deklarasi itu ayo kalian curang-curang, sesuaikan dengan kita gitu kan, sudah di ini. Udah kompromi aja lah, kita ikut kita lah kayak semua gitu ya. kan. Itulah saya akan merangkul semua kekuatan politik. Setelah saya curi suaranya. Gitu. Okay. Ya kan kayak gitu. Jadi jangan berhenti cuma merangkulnya saja setelah dicuri. Nah, tapi whatever. Pertanyaannya, apakah negeri kita akan baik-baik saja? Kalau rakyatnya permisif, kemudian civil society-nya juga permisif, kayak gitu kan. Nanti civil society, udahlah nanti saya bagi proyek untuk makan gratis. Bagi-bagi proyek untuk makan gratis. Kan banyak itu di Indonesia yang miskin. Kalau yang miskin 100 juta, berapa makan gratis yang proyek makan gratis? Seperti nanam singkong. Kasih ke kampus-kampus gitu proyek itu ya. Ya nggak tahu kepada siapa yang akan dikasih. Kan kita imajinasinya kan zaman dulu kan dapat susu gratis yang kayak gitu, kan pasti ada yang proyek. Urusan food estate aja ada yang dapat proyek kan. Cuma persoalannya ordal atau semua yang di luar itu satu. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks politik Indonesia, ya model pemilu pilpres langsung kayak gini nggak cocok. Makanya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi inevitable, harus dilakukan. Ya, jadi kalau dulu para pejuang negara kita merumuskan kelembagaan MPR sebagai lembaga tertinggi yang memilih, ya itu ya memang harusnya begitu. Jadi yang milih itu gitu. Jadi karena dipilih oleh MPR lagi. MPR, one vote, one person, one value. Jadi populisme itu tidak
apa ya bahasanya itu, bahasa saya biasanya tidak memberikan garansi bahwa orang yang pantas memimpin itu bisa menang di dalam one vote one person one value, karena bisa dibeli dengan sembako, bisa dibeli dengan 50.000 dan sebagainya. Transaksional, model pemilu transaksional. Ya itu udah kita tutup ya yang pilpresnya. Oke. Siapapun yang jadi. Kalau misalnya yang tetap itu terjadi, kalau didiskualifikasi berarti ada pemilu ulang kan? Ya, kalau misalnya ternyata angka C1-nya ternyata juga masih, makanya mereka nggak mau di bawah 50%. Mereka bikinnya tinggi, harus di atas 50% dengan segala macam itu. Kalau toh masih dia berkuasa, yaitu tadi, apakah akan terjadi political unrest ataukah kan sekarang udahlah kita adem. Prinsip pemilu bukan adem. Kita damai saja. Prinsip pemilu bukan damai. Prinsip pemilu ada jujur, karena jujur itulah nanti yang akan bawa barokah. Dan kita harus curiga atas ketidakjujuran. Kalau kita ngomongin ini sebetulnya sudah sama. 2019 saya juga ngomong yang sama. Sekarang diulangi lagi. Tapi apa yang terjadi dengan parlemen Senayan? Persoalannya dengan partai kita. Partai kita itu sudah masuk di kooptasi. Kan dipecah-pecah kan? Ya. Ketua umumnya kalau Anda nggak mau ikut kita, kalau mau Anda dikasih nih jadi ketua umum. Kalau enggak, maka KPK. Di KPK kan. Ya, jadi KPK menjadi alat untuk memecah belah partai juga. Kan waktu itu presiden juga ngomong, saya tahu ini partai diinteli. Ya, jadi ada di sini ada yang namanya partai politik menjadi tidak berdaya. Karena satu, partai politik itu dalam undang-undangnya harus punya kantor di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan. Nah persoalannya, partai politik dapat duit dari mana? Akhirnya bandar kan. Nah ini peran bandar di dalam proses demokrasi di Indonesia nggak sehat, udah nggak sehat. Bantuan dari pemerintah ya tidak cukup. Gitu. 2005 dipotong sampai 90% bantuan pemerintah itu dari sebelumnya. Jadi sebetulnya nggak ini ya. Terus partai politik kalau kita ngomongin political party finance kan nggak ada misalnya iuran anggota, nggak ada. Iurannya dari mereka yang sudah jadi. Akhirnya iurannya dari para bandar kayak gitu kan. Nah ini jadi persoalan. Apakah kemudian partai politik mampu menjadi oposisi? Saya dari dulu enggak. Buktinya enggak kok. Ya, seluruh undang-undang produk 2 periode rezim ini itu kan masuk ke industri kapitalisme. Anda Kang Deddy pernah nggak berpikir bahwa kan mungkin ini kan presidensial, mungkin jadi oposisinya dalam tanda petik oposisian gitu. Ya tetap aja kalau kita ngomongin oposisi ya you have to talk about fungsi legislasi, fungsi apa namanya kontrol, budgeting. Kan harusnya tetap aja itu fungsi parlemennya. Tapi kan nggak bisa karena semuanya sudah dipegang kayak gitu sehingga yang namanya undang-undang omnibus law, undang-undang IKN, undang-undang COVID, undang-undang pendidikan, undang-undang terakhir undang-undang kesehatan, semuanya ini mengarah kepada industri kapitalisme. Bukan kita berpikir tentang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan enggak. Misalnya undang-undang investasi dengan mereka akan kasih 190 tahun HGU. Kira-kira setelah 190 tahun bisa nggak itu tanah balik lagi ke negeri Republik Indonesia? Kasus Rempang, kasus IKN, kasus dan sebagainya. Eksploitasi yang terlong-parlong yang namanya ekstraktivisme resources. 95% nikel diambil oleh Cina. Siapa yang dapat? Saya baru pulang waktu itu ke Kalimantan Timur, Kutai Timur, Kutim, ya, batu bara sawit. Bu ini punyanya si ini, bu ini, ya iya, punya siapa lagi? Jadi negeri ini dikapling-kapling oleh para bandar. Ada bandar yang punya sampai 9 juta hektar, 5 juta hektar diagungkan kepada bank domestik, 4 jutanya ke bank asing. Waktu itu saya cuma ngomong 5,3 juta hektar karena angka itu ada di Komnas HAM, konflik, ya. Tapi waktu saya di kelas, saya mengatakan 5,3 juta ada mahasiswa saya yang angkat. Ibu, sekarang sudah enggak 5 juta lagi. Lah, berapa? 9 juta. Kok kamu tahu? Saya yang kerja di situ. Anda bisa bayangkan. Tapi pada saat yang sama, rakyat kita digusur. Yang selalu dikatakan, kalau Ahok dulu menggusur 6 wilayah di DKI, mengatakan ini tanah milik negara. Terus negara milik siapa? Nah jadi mengharap
partai politik baik yang menang maupun yang kalah di DPR menjadi oposisi hari ini atau kemarin 10 tahun terakhir ini. Mitos. Bukan mitos, agak sulit. Perlu pendidikan politik yang ini. Bintek-bintek mereka udah sering, tapi kayaknya nggak masuk gitu ya. Kan biasanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Enggak, jadi cuma nempel, naik ke atas, keluar kayak gitu. Even masuk aja enggak. Nah itu kan parlemen. Makanya masih sangat diperlukan yang namanya non-parliamentary opposition. Civil society. Civil society, tokoh-tokoh agama, mau agama mana saja. Yuk bersatu supaya kita bisa mengawasi penyelenggaraan negara. Supaya apa? Supaya kekayaan Republik ini untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat Cina, bukan rakyat India, bukan rakyat Australia, bukan rakyat Amerika, tapi rakyat Indonesia. Ya, jadi kekayaan kita itu untuk rakyat Indonesia. Tapi bagaimana kan tadi rejim ini yang menang ini kan melanjutkan. Berarti kan yang melanjutkan itu tadi ya dibilang ini ya, kapitalisme kan? Ya, industri kapitalisme. Berarti kan memperkuat industri kapitalisme. Ya, liberalisme, neoliberalisme. Ya, itu. Sekarang apa peran kaum oposisi kalau gitu di situ? Ya kan oposisinya bisa campus. Kemarin-kemarin ini kan sudah mulai nih. Profesor-profesor dari kampus-kampus. Mulai resah, menyampaikan keprihatinan. Bangun tidur. Baru bangun tidur ya Bu, baru bangun tidur ya kayak gitu. Tapi kita selalu alhamdulillah ala kulli hal. Kan kayak gitu kan. Bangun tidur, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka bangun terus. Jangan kemudian nanti baru bangun tidur, balik lagi tidur. Ayo jalanlah sekarang begitu. Jadi kalau kampus-kampus sudah aware dan kampus-kampus tidak bisa dikooptasi, walaupun akhirnya tetap dikooptasi. BEM tidak bisa dikooptasi, itu adalah non parliamentary opposition. Tetap penting untuk mengontrol negeri karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ya, jadi kekuasaan itu cenderung korup. Kalau kekuasaan itu korup, nggak bisa diawasi, maka dia akan korup secara absolut. Atau kita perbaiki seluruh kesalahan-kesalahan ini dengan reformasi jilid 3 kalau kita memang kayak gitu. Atau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kita beresin. Ada semua mekanisme ada, bisa dilakukan. Kita ini kan reformasi jilid 3. Apa kira-kira hal-hal fundamental yang ya sebetulnya ke reformasi yang sebelumnya aja belum selesai ya. Nggak dilaksanakan KKN kayak gitu ya, kolusi, nepotisme, korupsi kayak gitu ya, kita balik lagi. Tapi kan memang sejarah manusia itu siklus, kita balik lagi. Tapi intinya sebetulnya ya. Tapi tega ya yang ngebalikin seperti itu. Jadi tega. Ini juga tanggung jawab nih ya ormas-ormas Islam kayak gitu ya, bahwa kalau kita bahas tentang tugas kita sebagai organisasi-organisasi Islam di dalam masyarakat kayak gitu ya, nggak ada lain karena tadi liberalisme, materialisme, kapitalisme itu kan kita hubudun ya, cinta kepada dunia, materi. Nah sementara kita hidup kan cuma sementara. Jadi tingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan kita. Mari kita banyak melakukan amal soleh, bagaimana mengurus negara yang sidik, tablik, amanah, fatonah gitu ya. Jadi ini kemarin tuh ya waktu calon 01 cuma omong-omong aja, ngomong doang. Salah, padahal omong-omong itu bagian dari kriteria yang penting di dalam kepemimpinan. Tablik, menyampaikan. Anda bisa bayangkan kalau pemimpin presiden gak bisa ngomong. Come to invest in my country. Itu gimana? Iya kan? Gak bisa, karena itu tablik. Ya, jadi kata Rasulullah loh ya, kayak gitu ya. Tablik kayak gitu. Jadi politisi itu ya tablik juga harusnya. Tablik kayak gitu karena yang politisi itu yang dijual kan hope. Bagaimana hope itu, harapan itu dijual? Ya pasti dengan omongan. Makanya politisi kan belajar komunikasi politik yang disebut apa itu? Chosen words. Kan kita juga quote itu ahli komunikasi. Kan kayak gitu kan, chosen words-nya itu seperti apa. Nah hari ini chosen word-nya apa? Cawe-cawe, chosen words-nya apa? Saya akan cawe-cawe, saya akan
apa yang kayak gitu semua, terus kemudian semua permasalahan jawabannya makan siang gratis dan sebagainya. Itu hope apa yang diberikan? Kalau saya negeri ini nggak bisa dikasih BLT itu nggak bisa. Negeri ini itu harus pendidikan gratis, kesehatan gratis, ya sekolah gratis, rumah sakit gratis, ibu-ibu melahirkan menyusui gratis. Kang Deddy tahu nggak di Scandinavian country itu kalau perempuan melahirkan menyusui bisa cuti 2 tahun. Cutinya 2 tahun. Dasar. 1 tahun negara membayar, 1 tahun tidak. Setelah 2 tahun boleh kembali ke pekerjaan semula. Dapat dari mana angka 2 tahun? Indonesia adalah the most populous Muslim country in the world. Al-Quran 2 tahun. Ya, surat Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisalu fi amain. 2 tahun menyusui. Supaya apa? Reproduksi anak bangsa ini lebih betul-betul. Jadi nggak perlu bikin yang namanya tadi susu dan gratis. makan Karena yang terbaik gratis. adalah susu ibu. Kalau enggak kita menjadi anaknya sapi, bukan anak manusia, anak Denko kayak gitu loh. Ya maaf ya kalau itu bukan bukan sponsornya TV ini. Nah jadi sebetulnya balik lagi kita mari yuk bahas lagi bagaimana sih sebetulnya God sovereignty gitu ya, kedaulatan Tuhan di dalam tata kelola manusia ini seperti apa. Karena kalau kita tidak, kita oh iya itu kedaulatan rakyat. Iya nanti Anda selalu kan mengatakan kedaulatan rakyat. Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Masa suara Tuhannya dibeli 20.000, Tuhannya dibeli 50.000 5 tahun lagi. 5 tahun, berapa itu satu harinya. Nah balik lagi ini kontestasi di dalam konteks kalau kita kan selalu mempelajari the separation between state and church. Pemisahan antara gereja dan negara kan. Itu khilafah Kristen Protestan sebetulnya. Gerakan Protestanisme di Eropa. Di sekularisasi. Sementara di Roma, Vatikan ya. Khilafahnya gimana kalau Katolik? Kang Denny pernah nggak punya tetangga Katolik kayak gitu ya? Kalau dia punya anak dibaptis maka dia punya 2 kewarganegaraan. Warga negara Vatikan dan warga negara Indonesia. Padahal Indonesia tidak mengenal yang namanya dwi citizenship. Nah baru kemudian kita bahas khilafah Islam. Tapi hari ini kalau kita ngomong khilafah Islam kan langsung dibilang fundamentalis, teroris. Ternyata di dalam sejarah manusia ada penelitian itu dari sejak tahun 0 sampai 2008. Ya, death toll. Kan selalu kalau Islam dikatakan pembunuh ini. Death toll yang tertinggi itu Kristen Judaism. Yang kedua ateis. Yang ketiga Buddhis. Yang keempat itu kayak indigenous. Yang kelima sinik dulu, indigenous baru Islam. Islam itu nomor 6. Itu soal terorisme apa? Bukan. Jadi yang selalu dianggap bahwa death toll. Jadi death toll itu Indonesianya apa? Jadi kayak yang dianggap bahwa kekerasan gitu. Enggak, yang bunuh apa gitu, pembunuhan dan sebagainya yang kayak gitu. Ya paling tidak gini. Kalau tadi ya modern nation state yang sekuler. Ininya kan akal sumbernya. Ya kan? People sovereignty. Terus yang berikutnya lagi menariknya apa? Loh bukannya kalau akal humanism ada full human, ada less human. Nah mereka kan udah bikin full human adalah white supremacy, orang kulit putih. Akhirnya dunia dikapling-kapling kan. Mereka menjajah. Katanya white supremacy. Sekarang kasus Palestina. Bagaimana double standarnya. Mereka belain Ukraina. Tapi giliran Palestina di Gaza siapa yang dibelain? Zionis Israel yang membunuh, yang bikin ini. Nah, tidak hanya cuma selama ini kan selalu jihad Islam. Halo, Kristen Judaism juga punya yang namanya radical Judaism di dalam konteks itu. Jadi mari kita bersama-sama kita pelajarilah. Sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi gimana caranya? Nggak gampang sih. Kita kembali ke kekuatan sipil itu. Saya kira mungkin di situ fungsi umat pengawasan. Lebih pengawasan kan. Nah, umat lebih, kan lebih ini lagi gitulah. Lebih care terhadap bahwa bangsa ini harus diselamatkan. Iya, betul. Ada bahaya nih gitu ya. Jadi kalau di dalam pemikiran barat modern nation state itu kan unsurnya kan civil society. Kalau kita bicara Islamic democratic governance unsurnya umat. Ya kan?
kalau di sini adalah majority rule, ini juga saya itu sedang berpikir terus. Ini sedang menulis juga. Beberapa udah saya tulis. Kan Rousseau itu menganggap bahwa demokrasi dengan majority rule kan. Ya tapi kan ya kayak gini majority rule-nya. Di Islam enggak loh. Kenapa? Bukan di Islam. Dalam Al-Quran saya kumpulkan semua kata-kata yang mayoritas. Wa aktsaruhum semuanya negatif. Wa aktsaruhum layak kilun, layak lamun, la fasikun dan sebagainya. Anda mau bilang bahwa mayoritas itu belum tentu bagus gitu. Lu kok belum tentu? Menurut firman Allah yang menciptakan kita, kok ada kata-kata kayak gitu? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah kita tidak berpikir, apakah kita tidak menggunakan akal kita, apakah. Jadi dulu awal-awal reformasi saya tuh selalu mengatakan afala ta'qilun, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung sekarang tentang akal sehat di Quran ada itu. Nah, jadi kita jangan lupakan agama. Kelihatannya misalnya tadi masyarakat sipil di umat itu misalnya ada Muhammadiyah, Persis, NU. Semuanya, maksudnya gitu kan itu cuma pandangan saja. Tapi kan ada yang sangat penting di situ di dalam konteks kita tidak hanya takut di dunia. Kita tidak bisa hanya dibayar 20.000 karena kita semuanya nanti akan dihisap di akhirat. Kayak gitu kan ya. Anda menang. Saya kalau ngasih bintek itu setengah jam. Saya menjelaskan bagaimana strategi pemenangan. Ya, Anda gunakan capital, modal kapital, uang, ya, cost politik, bukan yang money politik ini ya. Yang kedua adalah social capital. Apa Anda punya jaringan, Anda punya jamaah, Anda punya macam-macam yang kayak gitu ya, policy, Anda punya protese kayak gitu ya, orang-orang yang ya jaringan itu, organisasi yang ada di bawah dan sebagainya. Itu sudah 4 jam kalau saya ngajarin strategi pemenangan pemilu atau setengah jam saya ngajarin fintech. Dan kita sudah mau berakhir ke closing statement ya, lagi. Tahu nggak? Dia jawabnya apa? Nggak mungkin Bu Kusnu kalau nggak bayar. Nggak mungkin Bu Kusnu kalau nggak serangan fajar. Gitu nggak ya? mungkin Bu Kusnu kalau. Ini nggak cuma 1-2 kabupaten yang saya melakukan itu. Saya bilang, Bapak Muslim? Iya. Bapak percaya dengan rukun iman? Iya. Bapak percaya dengan qadha dan qadar? Iya. Jadi Pak, kalau menurut Islam, 50.000 tahun sebelum bumi dan seisinya diciptakan Allah, nasib Anda itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz sana. Bahwa hari ini periode 2019-2024 Bapak nama ini menjadi anggota DPRD Kabupaten ini. Nah pertanyaannya Bapak jemput rezeki itu dengan cara halal atau dengan cara menyuap. Nah kalau semuanya kita itu jujur, semuanya berkompetisi dengan non-violence, semua berkompetisi dengan excluding the use of force, kan barokah, baldatun thayyibatun, warabun ghafur insyaallah bisa terlaksana. Amin. Itu kan cita-cita kita, cita-cita para pendiri loh ya. Makanya sila pertamanya nggak hilang. Dan itu harus dilanjutkan kan. Gitu, Ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan Pancasila. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur. Oke. Itulah obrolan saya dengan Bu Husnul Mar'iyah. Sampai jumpa.